Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perpajakan yang beranggotakan saya Lukman Nabil Hakim, lalu ada Laras dan ada Maya Sulistiawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penetapan, keberatan, dan banding. Pertama, kami akan menjelaskan dasar hukumnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dasar hukum pengenaan pajak. Sebelum mengetahui bagaimana dasar hukum pengenaan pajak, adapun pengertian dari pajak itu sendiri. Yang pertama, pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan di Indonesia ditetapkan oleh pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan dasar hukum pengenaan pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak pribadi atau badan. Nah, penghasilan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, pajak dikategorikan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Yang pertama, berdasarkan golongan cara pemungutan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung ini biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke orang lain atau pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Kemudian yang kedua, ada pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif sendiri adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah penghasilan PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Kemudian yang kedua, ada pajak objektif. Pajak objektif sendiri merupakan pungutan yang memperhatikan dari nilai objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Kemudian yang ketiga, ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya adalah PPh, PPN, PPNBM, Bea Metrai, dan PBB. Kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota. Contohnya pajak provinsi dan pajak kabupaten. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Surat ketetapan pajak meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa surat tagihan pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis surat ketetapan pajak. Pertama, surat tagih pajak STP. Surat tagih pajak adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Lalu, surat ketetapan pajak kurang bayar SKP KB.
SKP KB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang. Telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang dikenai tarif 0% dan diketahuinya besar pajak terutang. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan ditulis berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. Lalu, surat ketetapan pajak nihil SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, pajak tak terutang dan tak ada kredit pajak. Lanjut, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KBT. SKP KBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Lalu, surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. SPPT merupakan surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang pada wajib pajak terkait. Next, yaitu daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Berikutnya yaitu pembetulan ketetapan pajak. Pembetulan ketetapan pajak itu sendiri adalah proses di mana wajib pajak atau pihak berwenang melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi dalam penetapan pajak. Dan kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan yaitu karena kesalahan tulis seperti penulisan nama, alamat, NPWP, dan lainnya. Yang kedua, karena kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau pembagian dan perkalian suatu bilangan. Yang ketiga, karena kekeliruan dalam penerapan tarif seperti penerapan persentase norma, perhitungan penghasilan neto, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak. Tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 JDIH Kemenku 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 2003. Selanjutnya yaitu persyaratan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 1. Surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. 2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani oleh kuasa wajib pajak serta fotokopi surat ketetapan pajak. Selanjutnya, sanksi perpajakan terkait surat. Sanksi perpajakan terkait surat berhubungan dengan sanksi administrasi yang dikenakan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan yang dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya perpajakan terkait surat ini diterangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK 03 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013. Terakhir yaitu sanksi pajak. Jenis sanksi administrasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak itu ada sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi terkait penerbitan SKP dan STP, sanksi terkait keberatan, dan sanksi terkait permohonan banding. Baik, pembahasan terakhir mengenai jenis sanksi pajak, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 5 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penetapan, keberatan, dan banding. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih and
Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.